semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil studi kasus mengenai manajemen lingkungan belajar di TK Al-Kaukabah Karawang. Observasi dan wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung perkembangan anak usia dini. TK Al-Kaukabah Karawang merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang menerapkan lingkungan belajar aktif dan menyenangkan. Fasilitas belajar seperti ruang kelas, media pembelajaran, dan area bermain disediakan untuk mendukung proses belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kami ingin melakukan observasi kembali di TK Al-Kaukabah ini bersama Ibu dengan mata kuliah manajemen lingkungan belajar. Mungkin langsung saja ke pertanyaan kali ya Ibu. Bagaimana untuk karakter siswa-siswa di TK Al-Kaukabah ini? Apakah itu mempengaruhi cara guru untuk mengelola kelas atau gimana? Tentu kalau secara karakter beraneka ragam ya, apalagi ditambah tahun ini kita alhamdulillah ketitipan anak spesial, jadi itu memang tantangan baru buat kita yang memang kalau sekolah lain mungkin udah beberapa kali, ini tahun ini baru kita, jadi memang benar-benar kita juga masih belajar gitu. Dengan karakteristik tadi dengan keberagaman itu pasti tentunya akan mempengaruhi gimana guru untuk mengelola pembelajaran dalam kelas gitu. Dalam kelas pun itu pasti akan banyak karakteristik kan. Jadi kalau misalkan setiap pembelajaran ada yang memang bisa masuk hanya dengan secara audio, ada yang bisa masuk hanya secara visual, bisa masuk dengan dua-duanya. Jadi kita memang guru pasti akan membuat pembelajaran itu akan melihat dari karakteristik masing-masing anak. Mungkin lagi kayak Ibu, gimana sih Bu kemampuan guru di sini untuk mengelola kelas anak-anak? Apalagi kan tadi yang dibilang ada anak spesial gitu. Kalau kebetulan sih alhamdulillah tahun ini kita anak spesial itu di kelas A. Dan memang kebetulan yang pegang itu memang termasuk salah satu guru yang keinginan belajarnya ada dua. Walaupun secara akademis mulai satu, jadi memang kita tidak bisa mensamaratakan ya, karena kan kalau misalkan ya namanya di Indonesia memang kebutuhan untuk suatu legalitas ijazah itu memang sangat diperlukan. Nah tapi balik lagi tadi dari keinginan belajar itu tidak tergantung dari ijazah. Beliau itu memang baru SMA karena pasti namanya alasan tertentu beliau belum bisa kuliah. Jadi memang, tapi alhamdulillah kita banyak sering konsultasi dengan sekolah-sekolah yang memang sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu. Karena kita juga parenting dengan ada beberapa teman di sekolah lain juga sharing gitu. Jadi kita juga sedikit banyak sudah ada ilmu sedikit, walaupun memang kalau untuk sekarang masih tetap ada kendala saja, apalagi kalau misalkan tidak ada kerjasama dari orang tua. Nah, orang tua kan tidak ingin orang tua mana yang pengen ya punya anak yang spesial istimewa. Cuman balik lagi itu ada orang tua yang bisa diajak kerjasama, biar terbuka, bisa sharing dengan guru kelas. Ada guru yang memang bisa sharing, hanya saja di beliau masih menyamaratakan dengan kemampuan teman-temannya yang lain. Jadi inginnya anak saya tuh inginnya seperti ini loh, kita bilang kan anak seperti itu tidak bisa ya, walaupun sebenarnya mereka tuh rata-rata kan kalau anak spesial lebih pintar ya gitu. Tapi caranya yang tidak bisa disamakan. Jadi itu mungkin kendalanya. Kalau misalkan untuk kemampuannya sih insya Allah mudah-mudahan sambil belajar. Tahun depan apalagi kita tambah lagi, tahun depan itu kurang lebih ada yang baru kayak kelas B itu tahun depan itu 3, kelas A itu ada 1. Mudah-mudahan pengalaman baru sih. Biasanya kan kalau kita tidak dipaksa untuk menghadapi, kita nggak akan bisa ya. Jadi alhamdulillah dengan dititipi dengan anak ada yang menitipin anak-anak masuk ke TK ini untuk anak-anak spesial, setidaknya kami juga belajar. Mungkin dari saya ya, belajar kan kalau misalnya guru mengatur kelas
keluar kelas apa nih? Saat proses pembelajaran dari kegiatannya gitu. Oh, dari kegiatannya. Kalau misalkan untuk kegiatan di kelas sih untuk pengaturan ya biasanya kalau untuk prosesnya ya kalau misalkan ketika guru menjelaskan biasanya anak-anak pasti kalau dulu dibawa bersama-sama mendengarkan. Nanti setelah selesai untuk kegiatan memang biasanya dibagi per kelompok. Jadi untuk proses pembelajaran sih itu kita betul-betul misalkan guru masing-masing, dan itu pun masing-masing kelas kan beda guru, beda karakter juga ya, sama halnya dengan anak. Jadi memang ada yang memang apa namanya metodenya seperti ini, kelas sebelah berbeda, nggak masalah, yang penting tujuan pembelajarannya sama. Berdasarkan hasil wawancara, anak-anak di TK Al-Kaukaba cukup aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan agar anak merasa nyaman dan tetap fokus saat pembelajaran berlangsung. Guru mengelola kelas dengan cara yang interaktif, seperti bermain, bernyanyi, dan bercerita, agar anak-anak di kelas tidak cepat bosan. Jika ada anak yang sulit diatur, guru akan mendekatinya secara perlahan dan tetap sabar. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif dapat memberikan pengaruh positif terhadap semangat belajar anak. Anak terlihat lebih aktif, percaya diri, serta mudah berinteraksi dengan guru maupun teman-temannya. Dalam mendukung lingkungan belajar, sekolah menyediakan fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman, alat bermain edukatif, dan media pembelajaran yang menarik. Kepala sekolah juga berperan dalam mendukung guru agar proses pembelajaran berjalan dengan baik.